Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anisa Mesaro dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang integral substitusi. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan mengenai integral fungsi-fungsi khusus, di mana telah dibahas bahwa beberapa pembuktian menggunakan substitusi fungsi trigonometri. Hal ini dilakukan bila integral tertentu f(z)dz) tidak dapat langsung diintegralkan dengan menggunakan rumus-rumus integral dasar. Karena itu, integral f(z)dz) perlu diubah ke suatu bentuk dengan jalan mengganti peubah z dengan peubah baru. Misalnya, pengubahan fungsi tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan proses pengintegralan. Pada pembahasan kali ini juga terdapat contoh-contoh, seperti contoh 6.5, di sini terdapat 5 soal. Tentukan setiap integral berikut. Yang pertama itu integral sin pangkat 4 2z cos 2z dz. Langsung ke pembahasannya ya. Di sini udah ada pembahasannya. Kita lihat pembahasan yang sudah saya coret-coret di sini. Di sini sudah ada coret-coretan yang saya buat. Integral sin pangkat 4 2z cos 2z dz. Dari soal ini kita misalkan dulu si u-nya itu sin 2z. Lalu kita turunkan dari u itu menjadi du. Du sama dengan 2 cos 2z dz. Kita cari si dz-nya. Dz sama dengan du per 2 cos 2z atau sama dengan 1 per 2 du cos 2z. Kemudian substitusi pemisahan ini ke soal tadi. Kita ubah dulu si sin-nya. Integral sin 2z itu sama aja kayak sin 2z dipangkatkan 4. Ditulis seperti ini. Terus dikali sama cos 2z dz. Nah, tadi kan sin 2z itu merupakan pemisalan u kan? Kita misalkan jadi u. Nah, di sini berarti u pangkat 4 dikali cos 2z. Dikali 1 per 2 dikali du cos 2z dari mana? Dari dz. Dz-nya kan tadi udah diketahui. Ini 1 per 2 dikali du cos 2z. Kemudian 1 per 2-nya kita taruh di depan integral biar nanti hitungnya gampang. Jadinya 1 per 2 integral u pangkat 4 cos 2z dikali du per cos 2z. Di sini ada cos 2z, di sini ada cos 2z, coret-coret habis. Sama dengan 1 per 2 integral u pangkat 4 dikali du. Sekarang kita integralkan si u-nya. Jadinya 1 per 2 dikali 1 per 5 u pangkat 5. Karena integral dari u pangkat 4 itu merupakan 1 per 5 dikali u pangkat 5 plus c. Sama dengan 1 dikali 1, 2 dikali 5, jadinya 1 per 10 dikali u pangkat 5 plus c. Nah, ini kan masih dalam bentuk u. Kita ubah lagi menjadi bentuk semula. Kita rubah lagi ke pemisahan yang tadi. Kita balikin lagi ke awal. Di mana u sama dengan sin 2z. Berarti sama dengan 1 per 10 dikali sin pangkat 5 2z plus c. Seperti itu. Sama hasilnya seperti ini. Gitu, ini penjabarannya. Selanjutnya nomor 2, integral cos 2z plus 5 dz. Kita misalin juga kayak tadi. Si u-nya itu sama dengan 2z. Si du-nya sama dengan 2 dz. Nah, si dz-nya sama dengan 1 per 2 du. Itu langsung kita substitusi ke soalnya. 1 per 2. Di sini 1 per 2 karena dia ditaruh langsung di depan. Jadi 1 per 2 integral cos 2z plus 5 diintegralkan terhadap 2z plus 5. Sama dengan 1 per 2 di integral
Kenapa di sini cos per sin? Karena kan kotangan itu dari cos per sin. Jadinya di sini dia dirubah dulu. Dijabarkan dulu si kot itu cos per sin. Jadinya cos 2Z plus 5 per sin 2Z plus 5. Diintegralkan terhadap 2Z plus 5. Sama dengan 1 per 2 integral terhadap sin 2Z plus 5 per sin 2Z plus 5. Integral sin 2Z plus 5 per sin 2Z plus 5 itu sama dengan ln. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam sifat fungsi-fungsi integral, di mana integral dz per z sama dengan ln z. Sama seperti ini. Jadi sama dengan 1 per 2 ln sin 2z plus 5 plus c. Nah, kenapa di sini jadinya akar hasil akhirnya? Karena kan di sini 1 per 2, sebagaimana itu sifat dari ln, di mana ln A pangkat R jadinya R ln A. Nah, berarti yang tadinya pangkat bisa jadi terus di depan, pindah. Nah, ini yang tadinya di depan, kita pangkatkan ke si sinnya. Jadi si sinnya pangkat 1 per 2. Nah, karena pangkat 1 per 2 merupakan akar, jadinya sama dengan ln akar sin 2z plus 5 plus c. Seperti itu nomor 2. Selanjutnya nomor 3, integral dari z akar dari 5z min 9 dz. Seperti sebelumnya, kita misalin dulu, si u-nya itu sama dengan akar dari 5z min 9. Nah, untuk menghilangkan akar dari 5z min 9 ini, kita kuadratkan sisi kiri dengan sisi kanan. Jadinya u kuadrat sama dengan 5z min 9. Atau bisa ditulis z sama dengan, jadinya u kuadrat plus 9 per 5. Nah, yang ini diturunkan terhadap u. Jadinya 2u per 5 du sama dengan dz. Kemudian, langsung disubstitusi ke soalnya. Integral z akar dari 5z min 9 dz sama dengan integral. Nah, tadi z-nya kan udah dapat nih. U kuadrat plus 9 per 5 diganti jadinya z-nya. Kemudian, akar dari 5z min 9 itu kan u. Nah, dikali sama si dz. Dz-nya itu kan 2u per 5 du. Kemudian, sama dengan 2 per 25. Kenapa 2 per 25? Karena kan ini sama aja 1 per 5 dikali u kuadrat plus 9. Yang ini sama aja kayak 2 per 5 dikali u. Jadi, dikaliin 1 per 5 dikali 2 per 5 sama dengan 2 per 25. Gitu. Terus, sisanya kan ini u kuadrat plus 9 dikali u dikali u. Berarti kan u kali u ini u kuadrat. U kuadrat dikali u kuadrat u pangkat 4. U kuadrat dikali 9 jadinya 9u kuadrat. Du sama dengan 2 per 25 integral dari u pangkat 4 itu 1 per 5 u pangkat 5 ditambah integral dari 9u kuadrat itu 9 per 3 u pangkat 3 plus c sama dengan 2 per 125 u pangkat 5 ditambah 18 per 75 u pangkat 3 plus c. Ini kan masih dalam bentuk u. Kita substitusi lagi. U-nya sama dengan akar dari 5z min 9. Kita ganti si u-nya. Sama dengan 2 per 125 dikali 5z min 9 per 5 per 2. Kenapa 5 per 2? Karena kan u di sini kan u pangkat 5. Sedangkan u di sini ada akar. Akar itu kan pangkat 1 per 2. Jadi u yang di sini pangkatnya dikali sama yang ini. Jadi 5 dikali pangkat 1 per 2. Jadinya 5 per 2. Ditambah 6 per 25. 6 per 25 perkecil dari 18 per 75.
dikali 5Z min 9 pangkat 3 per 2. Pangkat 3 per 2 itu dari 3 dikali 1 per 2 plus C sama dengan 2 per 125 dikali akar dari 5Z min 9 dipangkatkan 5 ditambah 6 per 25 dikali akar dari 5Z min 9 dipangkatkan 3 plus C. Itu untuk nomor 3 seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu integral dari Z kuadrat plus 1 per Z pangkat 3 plus 3Z plus 2 DZ. Dimisalkan di sini U-nya sama dengan Z pangkat 3 plus 3Z plus 2, di mana DU-nya itu 3Z kuadrat plus 3DZ sama dengan 3 dikali Z kuadrat plus 1 DZ, atau bisa ditulis DU per 3 sama dengan Z kuadrat plus 1 DZ. Sehingga kan tadi di sini integral dari Z kuadrat plus 1. Z kuadrat plus 1 itu merupakan DU per 3. Berarti kita ganti. Jadinya DU per 3 di sini. Nah, DU per 3. Kemudian, si Z pangkat 3 plus 3Z plus 2 itu sama dengan U. Berarti kita ganti. Jadinya U. Jadinya DU per 3 dibagi U. Sama aja kayak DU per 3 dikali 1 per U. Jadinya 1 per 3 dikali DU per U. Nah, jadinya seperti ini. Sama dengan 1 per 3 integral dari DU per U. Integral DU per U itu jadinya ln U. Jadinya sama dengan 1 per 3 ln U. Kemudian U-nya itu disubstitusi, diganti ke yang awal. Diganti dengan Z pangkat 3 plus 3Z plus 2. Jadinya 1 per 3 ln Z pangkat 3 plus 3Z plus 2. Ini cara derivatif langsungnya. Sama aja caranya. Itu. Nah, yang terakhir nomor 5 ada integral dari Z kuadrat tan H 4Z pangkat 3 DZ. Kita misalin dulu, U-nya itu sama dengan 4Z pangkat 3. Dan DU-nya itu 12Z kuadrat DZ. Atau bisa ditulis DU per 12 sama dengan Z kuadrat DZ. Atau bisa juga ditulis 1 per 12 dikali DU. Tuh. Nah, sama dengan 1 per 12. 1 per 12 itu dari tadi. Dari yang 1 per 12 DU. 1 per 12 itu taruh di depan. Kemudian integral dari tan H 4Z pangkat 3 diintegralkan terhadap 4Z pangkat 3. Sama dengan 1 per 12 integral dari penjabaran ini. Dari penjabaran tan. Tannya dijabarkan. Tan itu kan sin per cos. Jadi di sini tulis dulu sin H 4Z pangkat 3 per cos H 4Z pangkat 3 diintegralkan terhadap 4Z pangkat 3. Kemudian integral dari sin itu negatif cos. Di sini sudah diganti jadinya cos. Negatifnya ditaruh di depan integral bersama 1 per 12. Jadinya negatif 1 per 12 integral dari cos H 4Z pangkat 3 per cos H 4Z pangkat 3. Ini merupakan ln cos H 4Z pangkat 3. Jadinya sama dengan negatif 1 per 12 ln cos H 4Z pangkat 3 plus C. Sekian penjabaran pada kesempatan kali ini mengenai integral substitusi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam berucap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.